Somehow, I don't know how, I think we got like sucked into the game. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk pengumuman, trailer, dan bocoran footage paling mengguncang yang keluar dari ajang perdagangan industri terbesar di Las Vegas, CinemaCon. What the hell, Frank? You just hit me with a van! Put your whimpering. Nomor 10, Paddington 4 diumumkan. Aunt Lucy said, if we're kind and polite, the world will be right. At least someone's making sense. Sorry. And you're kind, Mr. Brown. And you made it to the top. Baru saja kamu berpikir dunia tidak bisa menjadi lebih baik, CEO studio Canal Animarsh naik ke panggung untuk mengonfirmasi bahwa film keempat dari franchise Paddington resmi sedang dalam pengembangan. Mengikuti kesuksesan Paddington in Peru, pengumuman ini menjadi sorotan utama bagi para penggemar beruang animasi pencinta selai jeruk itu. To inflate your life, Jackie. I didn't mean now, Paddington. Welcome to Peru. Presentasi tersebut sangat menekankan tema empati dan rasa memiliki yang menjadi ciri khas franchise ini, membuat film-film tersebut menjadi klasik modern. Kabar bahwa Ben Whishaw diperkirakan akan kembali mengisi suara beruang ikonik ini saja sudah cukup untuk membuat penonton di Caesars Palace heboh dengan kegembiraan yang hangat. Paddington. A strange, warm tingle in my tum-tum. I think that's called pride, Knuckles. Well, I don't like it. Have you got anything else? Nomor 9, trailer Insidious Out of the Further. How are you doing today? All right. Just gonna take a look inside. Looks like there's something stuck in here. The Further kembali, dan kali ini ia tidak akan tinggal di sisi lain. Sony dan Blumhouse memperkenalkan trailer pertama untuk Insidious Out of the Further, bab ke-6 dari saga horor yang meraih keuntungan besar ini. Disutradarai oleh Jacob Chase, film ini dibintangi Amelia Eve sebagai Gemma, seorang ibu yang menyadari bahwa ia memiliki kemampuan unik yang menakutkan. Ia tidak hanya berpergian ke alam purgatorium, ia bisa secara tidak sengaja membawa pulang penghuninya. Scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this. Those are not dreams, Gemma. Tentu saja, sorak paling meriah datang dari kembalinya Lin Shaye sebagai Alice Rainer yang legendaris. Dengan tanggal rilis yang ditetapkan pada 21 Agustus 2026, film ini tampaknya menjadi entry paling ambisius dan secara visual paling berbeda dalam franchise Insidious hingga saat ini. Maya? Maya? Nomor 8, The Legend of Zelda telah selesai syuting. 2010 you tweeted, since I could never even hope to have the chance to direct it, the next big mocap Avatar-like movie should be The Legend of Zelda. So how do you feel now that you get the chance to do that? You dug the old tweet up, huh? Para penggemar Nintendo bersuka cita. Sutradara Wes Ball muncul melalui sambungan video untuk mengumumkan bahwa syuting utama film Legend of Zelda versi live action telah resmi selesai. Difilmkan di berbagai lokasi di Wellington dan Otago, Selandia Baru, dengan memanfaatkan beberapa lokasi megah yang sama seperti yang terlihat di Lord of the Rings. Produksi ini selesai tepat sesuai jadwal. Zelda's a dream come true for me. I'm really looking forward to what we have planned. That's about all I can say until we have something more to say about it. But it's obviously it's an incredible honor to kind of be a part of that story that means so much to so many people, myself included. And so looking forward to bringing that ultimate to the screen. You know. Diproduksi oleh Shigeru Miyamoto dan Avi Arad, film ini menargetkan skala yang mampu menyaingi franchise fantasi paling epik dalam sejarah. Meski kita belum mendapatkan trailer lengkap, janji bahwa cuplikan pertama akan segera hadir membuat seluruh industri ramai membincangkan apakah film ini akhirnya akan berhasil menembus batas film adaptasi video game untuk selamanya. Right now the biggest thing that is really taking up our time is this fantasy movie based on it's a little game, a series of games. It's called, indie little game. Yeah, called Legend of Zelda. So, Nomor 7,
film animasi Bloodborne rating R diumumkan. I get to say the words that are going to come out of my mouth. And a lot of you have probably seen the news already, but I get to produce an R-rated Bloodborne animated feature film. I have to make sure I get all the words right. I don't want to mess any of this up. But how insane is that? Dalam langkah yang mengejutkan semua pihak, Sony Pictures dan PlayStation Productions mengumumkan kolaborasi dengan Lyrical Media untuk memproduksi film animasi Bloodborne dengan rating R. Ini bukan kartun Sabtu pagi pada umumnya. Presentasi tersebut menekankan bahwa film ini akan tetap, dalam tanda kutip, sangat setia pada nuansa gelap, mencekam, dan intens yang menjadi ciri khas mahakarya Gothic From Software tersebut. That is literally a dream come true for me. It's the biggest thing that I've ever been able to announce as part of my YouTube channel, as part of my career. I said something a couple of years ago at like Thankmas 2024. Somebody asked me what I was working on in the background. And I said that there was something I was working on that I couldn't talk about yet. Yang menarik, film ini diproduksi bersama oleh Sean McLaughlin yang lebih dikenal sebagai Jacksepticeye yang telah lama menjadi suara lantang yang mendukung game tersebut. Pengumuman ini menjanjikan gaya visual yang mampu menangkap arsitektur menakutkan Yharnam serta kekerasan brutal yang tak henti dari perburuan tersebut. That's the thing that I am going to pour all of my passion, my energy, and my soul into to try and make this as good as possible. I am going to fight so hard to make this amazing. Nomor 6, cuplikan pertama The Social Reckoning. It's raining. I'm sorry? It just started raining. Mr. Zuckerberg, do I have your full attention? No. Do you think I deserve it? What? Do you think I deserve your full attention? I had to swear an oath before we began this deposition, and I don't want to perjure myself, so I have a legal obligation to say no. Berfungsi sebagai penerus spiritual The Social Network yang membuat Aaron Sorkin meraih Oscar untuk naskahnya, film ini menampilkan bintang Succession Jeremy Strong yang mengambil peran sebagai Mark Zuckerberg yang lebih tua dan lebih terpojok. Cuplikan CinemaCon ini berfokus pada deposisi beresiko tinggi dengan Strong menampilkan performa dingin dan terhitung yang kontras tajam dengan energi panik Jesse Eisenberg di film aslinya. You don't think I deserve your attention? I think if your clients want to sit on my shoulders and call themselves tall, they have a right to give it a try, but there's no requirement that I enjoy sitting here listening to people lie. You have part of my attention. You have the minimum amount. The rest of my attention is back at the offices of Facebook, where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Kita juga mendapat sekilas penampilan pemenang Oscar Mikey Madison sebagai whistleblower Francis Hogan dan pemenang Emmy Jeremy Allen White sebagai jurnalis yang tak kenal lelah. Footage tersebut dipenuhi dengan dialog cepat khas Sorkin membingkai cerita ini sebagai drama pengadilan global tentang harga yang harus dibayar untuk algoritma yang tak tersentuh. Did I adequately answer your condescending question? Nomor 5, trailer lengkap Resident Evil karya Zack Krieger. What we saw seemed like a truly terrifying, stressful, and he even used Fury Road as the it's like the horror version of Fury Road. Yeah. But here's the thing, though, with this Resident Evil, how it's different than the others, is that Austin Abrams, who's the lead in this movie, he plays just the regular guy who's very much like a person that would play Resident Evil. Zack Krieger, otak di balik film kultus Barbarian dan film pemenang Oscar Weapons, membawa Resident Evil kembali ke akar survival horornya. Dan trailer lengkap yang ditampilkan di CinemaCon benar-benar menjadi bahan mimpi buruk. Dibintangi oleh Austin Abrams, film ini menjauh dari spektakel penuh aksi dari adaptasi-adaptasi sebelumnya. Hey man, I feel like I wasn't communicating very well how important it is that I get just like a little bit of money so that I can get the clothes for the job, so that I can get the job, obviously. So please call me back so I can communicate that better. Thanks, buddy. Love you. Hell yeah. Trailer ini mengikuti Abrams saat ia memasuki rumah reot yang tampaknya terbengkalai di tengah hutan. Ketegangan memuncak saat ia berbisik ke radio, "Saya berada di dalam situasi yang sangat kacau." Sebelum pengungkapan zombie pertama, transformasi lambat dengan efek praktikal yang dominan membuat penonton terpaku. Pendekatan Krieger tampaknya berupa perjalanan dari titik A ke titik B, menekankan klaustrofobia dan kerentanan yang membuat game aslinya begitu ikonik. He's not really focused on mythology. Like he said in his introduction, he just wants it to be its player going from
point A to point B, and a straight line. And he said that unlike his other movies, there's going to be no weird narrative conventions. So it's going to be very straightforward. It's not going to be barbarian. It's not going to be weapons. It's going to be a straightforward thing. Nomor 4, cuplikan pertama Digger bersama Tom Cruise. Nomini Oscar Tom Cruise dan sutradara Alejandro G. Iñárritu adalah pasangan yang dibuat di surga sinema, dan CinemaCon memberi kita cuplikan pertama kolaborasi baru mereka, Digger. Cruise berperan sebagai Digger Rockwell, pria paling berkuasa di dunia yang terjebak dalam misi putus asa untuk menghentikan bencana global yang secara tidak sengaja ia picu sendiri. Pemeran pendukungnya sama mengesankannya, menampilkan Sandra Hüller, Jesse Plemons, dan Riz Ahmed. Ini menandai proyek pertama Cruise di bawah kesepakatan barunya dengan Warner Bros. Discovery, dan jika cuplikan emosional yang intens ini menjadi petunjuk, film tersebut akan menjadi salah satu acara teatrikal paling signifikan tahun ini saat tayang di layar IMAX pada bulan Oktober mendatang. Nomor 3, extended clip dari Spider-Man Beyond the Spider-Verse ditampilkan. You don't understand. I'm not from here. Listen, okay? This machine sent me here by mistake. Wait, please. Uncle Aaron, wait. Uncle Aaron! Penantian untuk penutup trilogi Spider-Verse memang panjang. Namun, extended clip yang ditampilkan Phil Lord dan Chris Miller membuktikan bahwa semua itu akan terbayar setiap detiknya. Mengambil tepat dari tempat Across the Spider-Verse berakhir, footage ini menunjukkan Miles Morales terjebak di Earth 42 berhadapan dengan versi alternatif dirinya, sang Prowler. Your dad is still alive? What? Your father. You said he's still alive. Yeah. Oh. Adegan tersebut menjadi contoh sempurna dalam membangun ketegangan dengan Paman Aaron versi Mahershala Ali yang muncul di balik bayangan, berusaha keras menjelaskan peristiwa kanon yang mengancam nyawa ayahnya. Cuplikan-cuplikan tersebut menampilkan evolusi gaya animasi film yang memukau, terutama efek glitch saat Miles menggunakan kekuatan Venomnya untuk mencoba melarikan diri. A good guy. Please, trust me. I know you don't want to be the problem. I'm not. Nomor 2, judul resmi dan trailer Jumanji Open World. Guys, how do I sound like this? Where's my hair? Dwayne Johnson, Kevin Hart, dan Jack Black membawa chemistry khas mereka ke panggung untuk memperkenalkan Jumanji Open World. Trailer pertama mengungkapkan twist cerdas pada formula serial modern ini. Alih-alih anak-anak yang tersedot ke dalam game, justru gamenya lah yang meluber ke dunia nyata. Kita melihat avatar dalam game termasuk Dr. Bravestone versi Johnson muncul di jalanan kota. Namun ada tantangannya. Karena mereka berada di dalam mode demo, mereka bertindak sedikit berbeda dari yang kita ingat. What kind of stupid ass? Who are you? Who are you? Who is she? Who are you guys? Huh? Okay, what the hell? Oh my God! I am totally suing you! What's wrong with my voice? Khususnya, Bravestone sepanjang trailer berbicara dengan aksen Spanyol yang lucu dan berlebihan. Footage tersebut menampilkan kerumunan besar-besaran yang melintasi kawasan metropolitan menjadi referensi langsung dan penuh nostalgia ke film asli tahun 1995-nya. Film ini tampak menjadi blockbuster berenergi tinggi yang sempurna untuk rilisan hari Natal 2026. Oh my God. Fridge? Yeah, I'm Fridge. Who are you? I'm Spencer. What? The hell you are? What is going on?
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, footage Spider-Man Brand New Day. I can't believe our first hit MIT! MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. I can't. I knew it! Pengungkapan terbesar minggu ini datang dari Spider-Man Brand New Day karya Marvel dan Sony. Mengikuti peristiwa No Way Home, Peter Parker menjalani kehidupan dalam isolasi total menggunakan nama Maynard untuk menyembunyikan identitasnya. Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. Footage tersebut menampilkan adegan yang menyentuh hati saat Peter mengamati Ned dari kejauhan, menyadari bahwa sahabatnya menggunakan aplikasi Spidey Tracker untuk menemukan sang pahlawan tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya mencari teman lamanya. Kita juga melihat Peter berpapasan dengan MJ yang kini menjalin hubungan dengan karakter baru. Hari baru Peter Parker ini resmi dimulai pada tanggal 31 Juli 2026. And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Pengungkapan CinemaCon manakah yang paling membuat kamu tidak sabar untuk kembali ke bioskop? Jangan lupa untuk memberitahu kami di kolom komentar.